Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membuka tempat wisata hari ini. Salah satunya adalah Taman Wisata Dufan di kawasan Ancol, Jakarta. Pengunjung Dufan sejak Sabtu siang sudah berdatangan di kawasan Ancol, Jakarta. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung terlebih dahulu harus check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pengunjung juga diwajibkan membeli tiket secara online atau daring di situs ancol.com. Sejauh ini pengunjung yang boleh datang ke Dufan hanya untuk usia 12 tahun ke atas. Pengelola mengatakan wahana wisata Dufan yang dibuka hanya yang bersifat outdoor atau ruang terbuka. Untuk menekan jumlah pengunjung ke sejumlah objek wisata di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menerapkan ganjil genap di kawasan wisata. Taman Mini Indonesia Indah salah satunya. Penerapan ganjil genap di kawasan tempat wisata berlaku di akhir pekan, mulai hari Jumat hingga Minggu. Ada 2 tempat wisata yang diberlakukan ganjil genap di Jakarta, yaitu Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Impian Jaya Ancol. Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta hari ini mulai dibuka kembali. Pembukaan Taman Wisata Candi Prambanan diawali dengan simulasi penerapan protokol kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi. Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta kembali menerima kunjungan wisatawan setelah resmi mendapat izin pembukaan dari Kemenparekraf. Selama masa uji coba, Candi Prambanan hanya menerima kunjungan maksimal 25% dari kapasitas. Dan kita berharap dengan kita penerapan protokol kesehatan di kawasan Candi Prambanan ini juga bisa menjadi contoh untuk protokol kesehatan di destinasi-destinasi yang ada di sekitar kita. Karena kita sangat berharap dengan kita berdisiplin penerapan protokol kesehatan ini, kita membantu pemerintah untuk penghentian penyebaran COVID-19. Kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah juga mulai dibuka Sabtu ini untuk wisatawan. Pengunjung yang akan masuk ke kompleks Candi Borobudur harus melalui beberapa screening. Pengunjung yang diperbolehkan masuk diwajibkan menunjukkan surat keterangan vaksinasi minimal tahap pertama. Pengunjung juga diminta untuk memindai barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi yang telah disediakan pengelola. Sejumlah pengunjung mengapresiasi protokol kesehatan yang diterapkan di kawasan Candi Borobudur. Salah satu untuk melindungi pengunjung dari penyebaran COVID-19. Dan semoga dengan aturan ini pengunjung yang datang ke Borobudur lebih terlindungi, lebih percaya jadinya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang telah melakukan prokes kesehatan. Bisa ya Pak ya, bisa kibar, barcode-nya bisa ya Pak ya? Bisa, gampang. Sejumlah objek wisata di Bali hari ini juga sudah mulai buka dan bisa dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Tirai di Pakse Bali, Kabupaten Kelungkung, Bali. Objek wisata air terjun Tirai sebelumnya ditutup selama hampir 1 tahun akibat pandemi. Setelah pemerintah menyatakan Bali masuk kategori PPKM level 3, objek wisata ini kembali buka dengan sejumlah syarat bagi wisatawan yang datang, diantaranya sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Informasi terkini dari sejumlah lokasi wisata yang dibuka hari ini dilaporkan jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio, di kawasan Dunia Fantasi Ancol, Jakarta, dan Michael Aryawan di kawasan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Saya ke Fajri dulu. Fajri, ceritakan situasi di sana seperti apa, antusiasme pengunjung dan pengawasan pembukaan kawasan wisata Dufan ini seperti apa? Riko dan juga saudara, untuk saat ini antusias dari para warga sendiri dengan tempat wisata sudah mulai dibuka, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol atau di tepatnya di Dunia Fantasi tempat saya melaporkan ini. Memang untuk antusias warga sendiri untuk saat ini memang belum terlalu banyak, di mana memang dikarenakan masih ada harus dipenuhi ketika kita ingin mengunjungi beberapa tempat wisata. Untuk di Impian Jaya Ancol sendiri, tempatnya di Dunia Fantasi, ketika kita akan memasuki Ancol, maka kita harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi dengan barcode. Apabila kita sudah menunjukkan dan kita memenuhi syarat,
baru kita bisa menunjukkan tiket online, di mana tiket online tersebut kita tunjukkan kepada petugas dan baru kita diperbolehkan masuk. Nah, untuk selain itu, saudara, ternyata di kawasan Ancol sendiri juga diperlakukan ganjil genap, di mana jika Anda yang akan mengunjungi tempat wisata di Ancol ini dan kebetulan mobil tidak sesuai dengan tanggal saat ini akan diputar balikan. Nah, untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama Direktur Utama PT Impian Jaya Ancol. Bagaimana sebenarnya mekanisme ketika kita akan berwisata di masa PPKM level 4 ini. Sudah bersama saya ada Bapak Budi Arianto, Direktur Utama PT Impian Jaya Ancol. Terima kasih Pak untuk waktunya. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana jika warga ingin berwisata di Ancol dan menikmati tempat-tempat di Ancol ini sendiri, khususnya di Dufan ini Pak. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan terkait dengan warga yang akan berkunjung berekreasi di Ancol, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mereka harus membelinya, melakukan reservasi secara online melalui ancol.com. Kemudian yang kedua, mereka harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, di mana dalam hal ini mereka minimal sudah melakukan vaksin 1 kali. Kemudian yang ketiga adalah mereka sudah berusia di atas 12 tahun. Kemudian dalam hal ini karena kita di saat ini diberlakukan ganjil genap untuk kendaraan roda 4, diberlakukan pada setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dari mulai pukul 12 sampai dengan 18 sore. Maka untuk itu pengunjung yang memiliki nomor kendaraan sesuai dengan tanggal pada hari kunjungan bisa langsung memasuki kawasan rekreasi. Dan jangan khawatir bagi mereka yang nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal hari kunjungan, kita sudah siapkan 2 kantong parkir di dekat pintu gerbang dari akses masuk ke Ancol, yaitu di barat kita siapkan untuk kurang lebih kapasitas 200 kendaraan dan di timur ada kurang lebih untuk kapasitas 400 kendaraan. Dan nantinya mereka pada saat memasuki pintu gerbang Ancol, jangan khawatir, kita siapkan kendaraan bis warawiri untuk membantu mereka melakukan mobilisasi atau berkunjung di tempat-tempat rekreasi yang ada di dalam Ancol. Pak, ini hari kedua di mana warga bisa menikmati Ancol sendiri ya Pak ya. Di mana untuk antusias warga sendiri Bapak melihat untuk saat ini Pak? Baik, sebetulnya pada saat hari ini kita mentargetkan bahwa ada sekitar 20.000 kunjungan gitu ya. Tapi sampai hari ini memang kita masih di angka kurang lebih 5.000 kunjungan. Tapi dari hari ke harinya sudah mulai terlihat ada kenaikan. Jadi kita harapkan antusias dari pengunjung untuk berkreasi dengan aman, sehat, dan nyaman di Ancol akan semakin banyak. Sehingga nantinya ke depan akan semakin lebih baik kunjungannya. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Riko dan juga saudara, untuk saat ini memang dari pihak Impian Jaya Ancol sendiri memang belum memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun. Dan untuk saat ini memang kami lihat beberapa wisatawan ini hanyalah sekelompok keluarga dan juga beberapa para remaja yang menikmati wahana yang ada di Impian Jaya Ancol ini. Riko. Jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio dari Taman Impian Jaya Ancol. Saya bergeser ke Michael Aryawan. Michael, lebih lengkap, jadi syarat bagi pengunjung Prambanan itu apa saja yang membedakan dari sebelumnya dari sisi titik wisata yang ditawarkan? Ya, selamat petang Riko dan saudara. Saat kami melaporkan kepada Anda kondisi Candi Prambanan di masa hari pertama pembukaan ini, saat ini Candi Prambanan sudah dalam keadaan sepi karena memang dibatasi waktu bukanya pada pukul 8 hingga pukul 15.00 sore ini, dan juga pada pukul 14 tadi tidak diperbolehkan lagi ada pengunjung yang masuk ke kompleks kawasan Candi. Nah, terkait dengan syarat masuk ke dalam kawasan Candi Prambanan yang berbeda dengan sebelumnya pada masa uji coba lalu, untuk tahun 2021 ini ada aplikasi Peduli Lindungi. Namun memang aplikasi Peduli Lindungi ini beberapa kali mengalami kendala teknologi atau kendala teknis, dan banyak di antara pengunjung yang terkendala masuk. Kami juga sempat mencoba tadi, 2 kali kami mencoba berpindah tempat dan akhirnya bisa masuk ke dalam kompleks kawasan Candi Prambanan ini. Sementara untuk syarat lainnya, selain aplikasi Peduli Lindungi, ada juga batasan usia. Artinya anak yang berada atau berusia di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Candi Prambanan. Nah, tentu saja Riko, dengan tidak diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun masuk kawasan Candi Prambanan, tentu saja banyak pengunjung yang kemudian membatalkan masuk ke kawasan ini karena tidak mungkin meninggalkan anak mereka seorang diri di parkiran apalagi di mobil. Nah, Riko, dari data yang kami dapatkan pada hari ini, di hari pertama pembukaan, ada sekitar 200 hingga 250 pengunjung yang sudah masuk ke kawasan Candi Prambanan. Jumlah ini memang terbilang kecil, apalagi dibanding hari normal.
Dan memang ditargetkan untuk masa uji coba ini hanya 25% pengunjung boleh masuk ke kawasan Candi Prambanan. Namun ini menunjukkan ada harapan baik untuk pariwisata Yogyakarta ke depan. Di hari pertama dengan masuknya 200 hingga 250 pengunjung di kawasan Candi Prambanan. Riko. Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari kawasan Candi Prambanan, sebelumnya Fajri Satrio dari Dunia Fantasi Ancol. Terima kasih.